biryani, porsinya Bu Jumbo. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Hari ini hari Minggu dan saya siap-siap mau berangkat liburan. Saya mau menuju suatu kota yang terkenal dengan barang-barang murahnya. Pasarnya yang hampir mirip dengan pasar Tanah Abang. Untuk ke sana saya menggunakan bis nomor 970X. Dan selama perjalanan saya sangat menikmati sekali pemandangan gedung-gedung yang indah, kemudian laut, gunung. Saya sangat menikmatinya. Sekarang jam 8 pagi saya keluar dari rumah ya teman-teman, dan untuk ke sana perjalanan kira-kira 1 jam. Lumayan lama tapi tidak akan berasa lama ya. Aku udah sampai di tamannya ini guys, tapi masih sepi. Nanti coba sebentar lagi teman-teman lihat, ini berubah akan menjadi lautan manusia Indonesia semua. Nah untuk pasarnya itu sebelah sana, namun masih sepi ya. Penjual-penjualnya itu baru pada mulai siap-siap. Kalau di Indonesia jam segini pasarnya udah rame ya, karena ini pasarnya tuh baju gitu, pernak-pernik HP, selimut, boneka kayak gitu. Jadi bukannya itu rada siang, kalau jam segini tuh belum. Ya emang kalau hari Minggu agak pagian sih, kalau hari biasa malah lebih siang lagi ya, jam 11, jam 12. Jadi ini tuh posisi tamannya di pinggir jalan. Nanti kalau sudah rame kita akan review ke dalam pasar. Jadi di sini tuh serba deket, semua toilet apanya semua serba deket. Nah ini tikarnya. Tikar aku ini tuh hordeng toilet sama majikan mau disuruh dibuang, aku ambil. Dan aku sedang sarapan roti sama minumnya teh. Aku juga bawa air, bawa tisu, pokoknya bawa segala-gala deh. Di tas ini ada power bank, ada segala-gala. Dan ini gembolan gede. Ini kebayang gak sih aku tadi di bis bawa gembolan segede gini. Ini tuh baju musim dingin mau aku kasihin ke temen aku. Jadi kalau libur itu banyak sekali barang bawaannya ya, karena kita kan mau seharian di luar, jadi tentu saja butuh persiapan seperti payung. Payung ini mau hujan mau panas kepake banget ya, daripada kita nanti beli lagi gitu. Jadi payung ini salah satu yang kita nggak boleh lupa. Kemudian power bank, karena kita kan seharian, jadi untuk kalau HP baterainya nggak ada kan, misalnya malam-malam mau nanya majikan ada di rumah enggak, karena biasanya kalau pembantunya libur kan majikan tuh makan di luar. Nah otomatis rumah kan dikunci, jadi kita kan bisa telepon majikan gitu, makan di mana, ngambil kuncinya kayak gitu. Seperti saya kan sekarang nggak dipegangin kunci, kalau dulu sih memang dipegangin kunci, kalau sekarang enggak. Kemudian saya juga bawa pisau untuk kalau mungkin makan buah ya. Kemudian saya juga bawa ini tuh plastik bag, karena kalau misalnya makan di luar terus nggak habis kan, kita udah bawa plastiknya kayak gitu. Nah ini headset, aduh sampai nggak lu gigi. Ini tuh headset bluetooth. Nah kemudian tas kecil aku juga, ini kecil-kecil tuh banyak sekali isinya. Kita buka isinya ya. Tentu saja yang pertama dari sini itu uang. Ini uang kertasan dan ini untuk uang recehan. Sebenarnya sih nggak ada isinya ya teman-teman, ini tuh isinya patadongnya majikan. Nah kalau ini tuh uang kertasan juga, aku nggak pernah pegang uang cash banyak, cuman untuk seperlunya kalau buat liburan aja ya. Sini ada 300. Nah buat jaga-jaga ya, nggak dipakai semua, seperlunya aja. Nah aku juga bawa masker. Ini walaupun keadaan sudah aman, masker ini nggak boleh lupa ya, karena kalau sewaktu-waktu tiba-tiba saja suruh pakai masker kan kita nggak usah dadak beli gitu. Kemudian kacamata ini nggak pernah aku pakai tapi selalu aku bawa. Tentu saja HP-nya ada 2 karena takut yang satu habis baterainya kayak gitu ya. Sebagai perempuan yang nggak pernah lupa juga, tentu saja bedak, sisir, kaca kayak gitu ya. Ini tuh kaca. Nah ini tuh headset bluetooth, jadi nggak usah pakai kabel.
kabel ini semuanya udah dicas ya, power bank, HP 2 semuanya udah dicas. Aku juga bawa tisu basah kalau habis makan, biasanya ngelapnya habis mau makan dan sebelum makan dan sesudah makan. Aduh, ngomongnya belibet ya. Nah, ini bagian dari lipstick. Nah, ini yang selalu terlupakan padahal ini penting banget ya kalau habis makan. Dan ini minyak kayu putih, karena aku kalau dalam bis tuh suka mual ya, baunya orang banyak tuh, jadi aku biasa mencium-cium baunya gitu. Kalau diolesin sih aku juga nggak suka ya, nggak tahu kenapa. Nah udah deh, nggak ada. Hari ini aku mau itu nukerin uang recehan, kan banyak banget nih. Aku mau nyari itu mesin nanti mau aku tukerin uang, tapi aku nungguin temanku datang dulu. Dan udah nggak ada lagi teman-teman, semuanya cuman itu aja, nggak ada lagi. Iya, kalau di sini nggak ada apa-apa, di sini tuh cuman variasi doang, nggak ada di sini. Ini ada panadol. Panadol ya, itu aja. Sambil nunggu temanku datang, aku keliling-keliling dulu ke pasar. Dulu aku sering kesini kalau mau kargo barang. Biasanya aku nyari mainan untuk keponakan-keponakan aku di sini. Di sini tuh semua jenis mainan ada. Biasanya aku beli Lego di sini. Ya macam-macam ya, semuanya ada lah. Golongan peralatan mainan anak-anak, alat-alat keterampilan sekolah. Dan di sini berhubung karena mau Natal, jadi itu sekarang penjual-penjualnya mulai menjual pohon Natal, pernak-pernik hiasan rumah yang berbau Natal, begitulah. Jadi itu penjual yang mengikuti musiman ya, musimnya Natal. Kayak di kita mah kalau mau 17-an jualnya bendera gitu. Kalau mau lebaran jualnya kembang api, petasan kayak gitu. Itu namanya penjual musiman ya. Di sini pun begitu. Kalau mau Imlek jualnya itu pernak-pernik Imlek gitu, hiasan-hiasan rumah yang berbau Imlek. Nah ini sekarang mau menyambut Natal, penjualnya juga menjual pernak-pernik Natal. Bagus-bagus banget loh ya. Aku dulu kalau mau Natal tuh ya beli topi Santa Claus itu ya bukan bagian dari mereka, tapi seneng aja gitu ikut, karena mereka juga teman-teman Filipin kalau kita lebaran kan mengucapkan gitu ya happy Eid gitu. Jadi ya kita juga, aku bagian dari orang yang boleh mengucapkan selamat Natal gitu. Kalau ada teman-teman yang berbeda nggak apa-apa ya. Waktu pertama kali aku masuk Hong Kong, aku kerja di sini teman-teman. Majikanku berjualan aksesoris HP. Jadi ini tuh pasar Samsuipo yang terkenal di kalangan TKW Indonesia. Jadi ini tuh tempat untuk mencari oleh-oleh. Biasanya yang mau pulang ke Indonesia atau mau kirim barang, biasanya mereka ke sini karena di sini pasarnya murah. Dulu aku kerja di sini 2 tahun. Waktu 7 tahun yang lalu ya, aku pertama kali ke Hong Kong. Biasa beli daging babi di sini. Biasanya kalau Imlek penjualnya suka ngasih angpau, tapi sekarang nggak tahu masih inget enggak sama aku ya, karena udah 7 tahun yang lalu. Majikanku kiosnya tuh ada 3, 1 di Jordan, 2 di Samsuipo. Jadi aku bantuin masak untuk makan siang mereka gitu, karena mereka kalau sibuk banget kan nggak sempet untuk beli nasi juga kayak gitu. Nah di sini tuh ada satu kedai India yang aku suka banget, dan nanti siang aku juga mau ngajak temanku ke sini. Ini namanya Kashmir Curry House. Di sini ini tuh udah lama banget ya. Enak, biryaninya enak, aku suka banget, sambusanya juga parata, pokoknya enak di sini, kerasa banget Indianya. Karena aku dulu kerja di Arab, jadi suka kangen masakan Arab ya. Masakan Arab sama India tuh beda-beda tipis lah. Nah, mulai rame pasarnya nih teman-teman. Tadi kan penjualnya belum pada buka, kalau sekarang mulai rame ya. Teman-teman bisa lihat di sini penjual sepatu, tas, aksesoris HP, kemudian kerudung. Pokoknya di sini yang kita butuhkan itu ada, jadi persis seperti di Indonesia ya. Toko Indonesia banyak, warung Indonesia juga banyak, kayak gitu. Mau ngirim uang, mau apa pokoknya. Tapi nggak semua anak Indonesia harus makan di warung Indonesia ya, karena restoran Hong Kong pun ramai sama orang-orang kita. Kalau ke pasar Samsuipo itu hawanya udah seperti di Indonesia teman-teman. Kalau di daerahku ada pasar yang obralan juga ya, namanya pasar Tegal Gubug. Kalau hari Minggu kesini tuh aku tuh berasa seperti sedang di pasar Tegal Gubug gitu. Kadang aku suka bercanda sama teman,
ini Tegal Gubuk guys gitu. Karena emang bener-bener lihat orang Hong Kong mana coba, semuanya orang kita teman-teman, orang Indonesia, orang Filipina satu dua gitu ya. Bahkan warung-warung Indonesia banyak banget, orang Hong Kongnya aja pada suka makanan Indonesia. Dan di sini jangan takut kalau kita nggak bisa bahasa Kantonis teman-teman, karena para penjualnya itu kalau hari Minggu memperkerjakan orang part-time atau kerja paruh waktu gitu ya, yang biasanya tuh orang Indonesia gitu, jadi TKW tapi part-time gitu hari Minggunya tuh di tempat orang jualan ini, kayak gitu. Nah, kita akan belok ke sini, ini tempatnya teman-teman kita packing barang yang mau dikargokan ke Indonesia. Bentar lagi ada yang mau ngatain aku wartawan teman-teman, tapi dengan nada meledek gitu. Dan aku juga nggak ngeladenin ya teman-teman, aku aminin aja dalam hati, semoga suatu saat keturutan gitu ya terkabul. Padahal kalau dia mikir ya, dia sedang part-time bantuin orang packing, aku juga kan sama sedang cari uang sampingan gitu kan tujuannya. Kenapa harus nyinyir? Kalau iri ya tinggal ikutan aja. Di video nggak begitu terdengar jelas ya teman-teman, tapi aslinya aku mendengar sangat jelas. Dia itu ngatain aku wartawan dengan nada sinis gitu. Ya biarin aja ya teman-teman, namanya kita hidup ya, kalau nggak diomongin ya kita yang ngomongin ya. Sudah jadi rahasia umum, abaikan aja. Nah, ini adalah pintu keluar masuk yang mau ke MTR teman-teman. Di sini kita bisa melihat ratusan orang Indonesia dengan bermacam gayanya ya. Ada yang seperti artis Korea, ada yang seperti ibu ustazah. Pokoknya macam-macam lah. Kalau aku sih biasa aja teman-teman. Kalau libur aku tuh dandan biasa aja gitu. Halo teman-teman, aku sudah ketemu sama teman aku. Halo. Ini namanya Rina, bukan Rina Nose. Kita ke jalan yang tadi, balik pulang. Jadi aku nih lagi nyari itu tempat penukaran koin itu loh. Karena disuruh sama majikan aku buat nuker koin. Tapi dari tadi kita muter-muter tuh nggak ketemu guys. Kita lagi di dalam mall ini, Samsuipo Dragon Center. Ikuti terus videonya sampai habis. Nah, ini deretan warung Indonesia atau restoran Indonesia ya. Aku sendiri dulu sering makan di sini, ada bakso beranak. Pokoknya Indonesia banget lah, mie ayam, nasi kuning, nasi uduk, soto, nasi rawon, nasi campur, ada semua di sini tuh ya. Pokoknya mau gado-gado, mau pecel. Pokoknya lengkap lah asal ada duitnya ya. Dan ini tuh dua lantai ya, pasarnya itu 2 lantai. Selain ada restoran juga, ada produk-produk Indonesia, kecantikan, mukena, baju-baju yang dari Indonesia pokoknya. Tapi toko Hongkong juga ada, kayak tas, sepatu, kerudung, pokoknya penjual India juga ada, baju-baju India gitu, hordeng, kemudian alat-alat untuk camping. Di atas sana tuh kebanyakannya itu alat-alat untuk camping. Terus yang pesan online biasanya ngambilnya di atas lantai 2. Nah, tapi ini aku cuma nunjukin ke temen aku aja ya. Di sini ada restoran Indo gitu, karena dia belum tahu kan. Aku sendiri makannya di restoran India ini teman-teman. Nanti kalau nasinya sudah dapat. Ini yang aku bilang di awal, Kashmir Curry House ya, restoran India. Ini tuh laki-lakinya orang India atau Pakistan, aku kurang tahu ya. Istrinya itu orang Hong Kong. Nah, ini dia chicken biryani, porsinya Bu Jumbo. Sedap banget. Yang aku upload video yang dari kakak tuh nggak ada musiknya, pada komen itu babirin Yang mie. Emang kelihatan kayak babi?
Gimana Rin rasanya Rin? Ini satu porsinya $60 guys, 120.000. Kalau ini 55. Ternyata nggak habis guys.